Oke, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi ini berarti sudah dibilang ini sudah selesai ya untuk PHP natifnya ya. Di awal kita sudah coba untuk pengenalan PHP ya, kemudian penjelasan sederhana, apa itu PHP, kemudian cara setup Laragon, kemudian setup kode editor yang kita gunakan itu VS Code ya teman-teman. Di sana juga sudah diajarkan bagaimana cara menginstal kedua kebutuhan kita tersebut ya, Laragon dan VS Code. Kemudian ada juga aturan dasar penulisan PHP juga teman-teman. Ya di situ teman-teman sudah belajar untuk mendeklarasikan variabel dengan snake case, dengan camel case, kemudian penamaan variabel juga ya menggunakan bahasa Inggris, sebelumnya juga menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi memang di sini kita belum membuat sebuah fungsi sama sekali ya teman-teman. Kita masih bikin langsung kodenya, logiknya gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sederhananya mungkin kalau teman-teman coba mau bikin function ya, bisa aja yang kode-kode kemarin yang digunakan berulang kali di script yang sama, teman-teman bisa bikin satu file PHP lagi, misalkan global function.php gitu ya, kemudian di-include seperti connection.php kemarin, kemudian fungsinya dijalankan di script itu ya teman-teman. Nah, script itu fungsinya adalah untuk meminimalisirkan penulisan kode yang berulang ya teman-teman. Teman-teman bisa tuh coba-coba kalau misalkan memang mau coba deklarasikan fungsi ya teman-teman. Kemudian ada tipe-tipe data PHP juga, kemarin sudah dijelaskan ya terkait string, integer, float, array, kemudian ada array asosiatif dan array multidimensional, ya kemudian ada tipe data juga yang null, dan ada juga kemarin kita sempat mengimplementasikan beberapa variabel PHP yang boolean ya teman-teman, true dan false juga ya. Memang kemarin di sini true dan false mungkin kurang penjelasan ya teman-teman, tapi itu kan sederhana ya, hanya true dan false lah. Tapi aku yakin kalau teman-teman ngikutin video dari awal sampai akhir, kemudian ketemu video yang membahas tentang variabel boolean, aku yakin teman-teman pasti paham sih, karena itu gampang banget soalnya. Kemudian di sini ada pengondisian dan pengulangan ya teman-teman. Untuk if, else, switch, itu sudah kita coba praktekkan kemarin ya. Dan mungkin kemarin match di video-video sebelumnya, kemarin nggak dibahas sama sekali ya teman-teman. Karena memang di Gloat.io masih PHP 7 sepertinya ya. Dan kemudian di kasus kita kemarin, match nggak terlalu ada ya perannya. Maksudnya di sini nggak terlalu diperlukan ya, kita masih bisa menggunakan if, dan else biasa gitu ya. Bahkan kemarin ketika praktek CRUD, kita masih nggak pakai switch juga ya. Jadi kemarin kita lebih fokus menggunakan if, dan else ya. Tapi memang begitu, pada dasarnya di lapangan juga kebanyakan programmer masih menggunakan if, dan else ya. Untuk switch dan match itu kadang-kadang aja digunakan, tapi ya memang terkadang itu digunakan juga. Tapi kalau misalnya memang teman-teman masih pengen tahu match itu apa dan bagaimana cara penulisannya, teman-teman bisa searching aja di internet ya, PHP match. Nanti teman-teman mungkin diarahkan ke dokumentasinya PHP dan di sana ada contoh penulisannya ya teman-teman. Kemudian untuk pengulangan, kemarin kita sudah bahas ya untuk for dan for each sama while ya teman-teman. Bahkan sampai do dan do while juga ya kita praktekkan juga ya. Cuman memang yang paling sering digunakan adalah for dan for each ya teman-teman. Untuk yang while dan do while jarang banget sih dilakukan ya teman-teman. Cuman memang aku paling sering ketemu itu menggunakan for dan for each ya. Dan mungkin kemarin penjelasan for each sedikit kurang, ada yang kurang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mengakses key-nya si for each itu caranya bagaimana? Nah, itu teman-teman bisa searching ya di internet aja cara mengakses key di dalam sebuah for each itu bagaimana ya. Maksudnya key di sini tuh kan kalau for itu kan ada $i ya teman-teman. $i-nya itu kan sebagai indeks atau sebagai counternya si loopingnya for ya. Nah, si for each ini juga sebenarnya ada looping counternya ya. Cuman dia harus dideklarasikan dulu. Dan itu cara deklarasinya kemarin belum dijelaskan ya. Nah, itu teman-teman bisa cari aja di internet bagaimana cara mengakses counternya si for each-nya ini ya teman-teman. Kemudian di daftar isi yang kedua, kemarin kita juga udah bahas-bahas tentang variabel super global ya teman-teman, yang server, kemudian $post, $get, $request, $session ya. Yang paling sering digunakan memang $post dan $get serta $session ya teman-teman. $request dan $server untuk saat ini kita belum gunakan sama sekali. Mungkin nanti di lain waktu untuk khususnya untuk yang $request ya. Dan mungkin untuk $server juga ketika kita sudah menggunakan API kemudian kita membuat suatu fitur untuk mengambil log siapa saja pengunjungnya di aplikasi kita. Mungkin itu bisa kita pakai ya teman-teman untuk $server dan $request ya. Tapi ya itu nanti, nggak sekarang ya. Memang biasanya kedua hal itu akan digunakan nanti ketika fiturnya lebih kompleks ya teman-teman. Kemudian di form request kita juga kemarin sudah coba validasi form, CSRF dan XSS ya teman-teman. Dan mohon maaf di CSRF kemarin di video episode 11 sempat salah ya penyebutan kepanjangannya ya teman-teman. CSRF itu cross-site request for Jerry ya, bukan cross-site request form. Oke, jadi mohon diingat aja bahwa yang benar adalah cross-site request for Jerry ya teman-teman. Itu mohon dikoreksi aja. Mungkin bisa dibantu lewat komentar juga, nanti aku coba sematkan komentarnya ya. Kemudian XSS juga
cross-site scripting ya. Sebenarnya kemarin di praktek root agak kelewat ya. HTML special charge-nya nggak kita implementasikan ya. Tapi udah diingatkan di video episode ke-11 bahwa teman-teman bisa tinggal implementasikan aja di semua echo yang ada di dalam tag HTML itu, tinggal teman-teman tambahin HTML special charge saja. Atau sebelum di-insert ke database, di bagian create dan update.php teman-teman, itu teman-teman bisa tambahin HTML special charge saja. Itu udah pasti aman. Terserah mau ketika input atau mau ketika output, itu terserah. Dikasih kebebasan, nggak apa-apa. Kemudian untuk PHP dan MySQL ya, cloud ini ya, sampai terbagi 4 part ya teman-teman, karena memang keterbatasan dari aku sendiri. Mungkin penjelasannya terlalu panjang kali lebar ya teman-teman, nggak terlalu singkat ya, jadi videonya melar. Tapi karena ini PHP dasar ya, jadi karena kalau suatu pengetahuan dasarnya, fondasi dasarnya itu nggak bagus ya, jadi menurutku tuh pengetahuan itu kayak bangunan ya teman-teman. Kalau fondasi awal yang nggak bagus ya, otomatis ke atasnya juga pasti nggak bagus, dan mungkin bisa saja bangunan itu nggak awet lama, nggak tahan lama gitu loh. Timbang nanti jadi bom waktu dan menyesatkan teman-teman, ya lebih baik aku bikin video yang penjelasannya panjang kali lebar seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti minimal PHP dasarnya dulu ya, nggak perlu sampai ke fitur yang lebih kompleks. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang langsung coba-coba ke fitur yang lebih kompleks ya, itu bagus sih. Itu juga berarti sudah ada pembuktian bahwa teman-teman memang berminat di dunia pemrograman. Kemudian SQL injection juga sudah dijelaskan ya kemarin di, kalau nggak salah di episode 10 deh kalau nggak salah ya, atau episode 8 9 lupa lah. Pokoknya kemarin SQL injection juga sudah dijelaskan ya, dan betapa bahayanya SQL injection. Salah satunya adalah dia bisa merefresh web kita, dan salah satu lagi mereka bisa mengambil hak akses admin yang ada di pada aplikasi kita. Contoh misalkan ada role admin ya, nah itu bisa diotak-atik nanti role adminnya, jadi dia bisa ngeset role admin itu ke akun dia sendiri ya. Jadi salah satu bahayanya SQL injection seperti itu ya teman-teman. Dan kesimpulan adalah video yang teman-teman sedang tonton ini, kita lanjut setelah teman-teman pelajari semuanya yang ada di tutorial ini, what's next gitu ya. Misalkan teman-teman nggak tahu kemana nih arahnya, yang jadi jawaban pertama adalah teman-teman masih harus tetap belajar ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman ada pilihan perkuat pengalaman PHP natif ya teman-teman, yaitu yang pertama bisa tambah validasi pada halaman create dan update, karena kemarin kan belum ada validasi format email dan nomor handphone ya teman-teman. Itu masih bisa ditambah lagi, validasinya diperkuat lagi, karena kalau validasinya nggak kuat kemudian datanya invalid, itu dari segi sistem sih mungkin nggak terlalu bermasalah ya, tapi suatu saat kalau teman-teman mulai membuat logic yang sedikit berat, kompleks, kemudian berhubungan dengan modul lain atau berhubungan dengan aplikasi server lain ya, validasi itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan data ya, karena sebuah string itu nggak bisa ditambah oleh integer ya, integer harus ditambah dengan integer. Sederhananya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mencari alasan kenapa validasi itu penting, itu tadi yang jadi alasan kuatnya. String tidak bisa ditambah dengan integer, tapi integer harus ditambah dengan integer ya. Bayangin kalau misalkan teman-teman ada kerja atau ada sebuah project ya, misalkan itu bermainan dengan angka uang dan ternyata penghitungannya salah hanya karena perbedaan tipe data, itu berbahaya sekali ya teman-teman. Itu bisa jadi bom waktu, dan mungkin saja teman-teman bisa kehilangan pekerjaan plus mengganti kerugian dari aplikasi yang teman-teman develop sendiri ya. Kemudian ada tambah filter searching pada indeks ya. Kan kemarin kita di halaman indeks masih baru bisa ngelihat doang ya teman-teman. Kita belum bisa ngefilter, misalkan aku mau ngelihat mahasiswa yang laki-laki aja, aku mau ngelihat mahasiswa yang perempuan aja, itu kan belum ada ya. Kemudian searching by name ya, aku mau menampilkan nama misalkan yang nama awalnya Turu aja gitu, atau nama belakangnya Sakti aja gitu. Itu juga belum ada ya. Nah, itu teman-teman kalau ingin lebih memperkuat lagi pengetahuan dan pengalaman PHP natifnya, itu bisa teman-teman coba tambah fitur ini juga ya teman-teman. Otomatis nanti pengalaman SQL-nya juga sedikit bertambah ya, karena filter dan searching pasti diimplementasikan juga ke SQL-nya ya teman-teman. Kemudian tambah fitur pagination pada indeks ya. Sebenarnya ini lumayan krusial ya teman-teman, tapi menurutku ini agak sulit kalau misalnya kita bahas di PHP dasar ya teman-teman, karena pagination ini memang sebenarnya agak rumit di bagian rumusnya ya, kalau misalkan teman-teman nggak pakai library bantuan sama sekali. Tapi di sini adalah kesempatan yang bagus kalau misalkan teman-teman cobain bikin pagination sendiri ya. Alasan kenapa nggak aku coba bikin tutorialnya di sini, nggak dibahas pagination di tutorial yang kali ini, karena menurutku nanti bisa panjang banget ya. Ini bikin CRUD aja udah sampai 12 video ya, karena memang digabung sama materi PHP dasarnya ya. Sebenarnya kalau bahas CRUD-nya cuma 4 episode ya, 8, 9, 10, 11 ya. Supaya nggak terlalu panjang, akhirnya pagination ini nggak aku masukin ke sini ya. Mungkin nanti di video tutorial lainnya atau playlist tutorial selanjutnya nanti baru kita bahas tentang pagination. Tapi mungkin nggak sedetail itu ya teman-teman, karena memang pagination itu rumit ya. Tapi mungkin akan diusahakan minimal sampai pagination ini jadilah. Kemudian tambah fitur login juga teman-teman boleh banget nih ditambah aplikasinya. Kemudian diimplementasikan kemarin ya tentang CSRF, itu di-generate tokennya, kemudian cari cara di internet bagaimana cara menggenerate token yang baik di PHP ya teman-teman, supaya tokennya nggak mudah ditebak
dan mudah diretas oleh hacker lain ya, atau mudah ditebak oleh hacker lain, nah itu boleh banget teman-teman cobain dan cari caranya di internet ya. Banyak sekali tutorialnya sudah ada di internet sebetulnya teman-teman. Jadi di sini aku cuman coba buka jalan awal teman-teman, kemudian selanjutnya teman-teman bisa coba-coba lagi sendiri gitu loh di internet ya. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman merasa PHP natif itu membosankan atau merasa, ah ini mah gampang lah, nanti bisa sambil berjalan gitu, teman-teman bisa pelajari dulu ada yang namanya OOP ya di PHP teman-teman. Sebelum mencoba framework, aku benar-benar saranin teman-teman perkuat dulu pengetahuannya tentang OOP di dalam PHP ini ya teman-teman. Karena aku sendiri punya penyesalan kenapa waktu dulu aku setelah belajar PHP natif langsung lompat ke framework, kemudian begitu terjun ke dunia kerja, kemudian dapat project yang OOP-nya strong banget, dan itu aku sedikit kewalahan banget ya teman-teman. Aku perlu waktu sekitar 6 bulan lah untuk menyesuaikan, dan itu benar-benar menghalangi performa kerja aku gitu loh. Yang seharusnya aku tinggal satset ngoding, ini udah tahu caranya gimana gini, akhirnya di jam kerja aku masih harus belajar lagi, kemudian menyelesaikan pekerjaan, dan itu di dunia programmer, pekerjaan itu memiliki deadline ya teman-teman. Kita nggak mungkin beralasan, saya tuh belum pernah Pak ngerjain project yang OOP-nya atau metode OOP-nya sekuat ini gitu, penulisan OOP-nya sebagus ini gitu loh. Itu nggak bisa dijadikan alasan ya. Kalau teman-teman belum bisa, ya sudah, itu berarti resiko teman-teman. Dan nanti itu bisa jadi penilaian jelek teman-teman ya. Oleh karena itu, aku saranin di sini teman-teman pelajari dulu OOP-nya, jangan langsung cobain framework. Ya boleh teman-teman cobain framework, tapi jangan langsung coba klaim bahwa teman-teman sudah menguasai framework. Karena apa? Pada dasarnya framework juga menggunakan OOP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti terlalu kepaku sama framework, kemudian tempat kerja teman-teman atau tempat kerja yang akan teman-teman lamar itu menggunakan pengetahuan OOP yang kuat sekali, sehingga framework itu hanya dijadikan sampingan, nggak dijadikan fitur utama, melainkan membuat fitur sendiri, membuat library perusahaan gitulah. Jadi ibaratnya dalam framework ada framework gitu ya, itu benar-benar bisa membuat teman-teman mati kutu. Ya, karena aku pernah ada di posisi itu, dan ketika akan menggunakan library perusahaan itu tuh aku benar-benar harus belajar dulu. Dasarnya adalah OOP. Ya, kalau OOP-nya udah paham, itu teman-teman bisa gampang banget menggunakan library sejenis apapun yang sudah dibuat perusahaan gitu loh. Ya, apalagi software host gitu ya. Pasti benar-benar fleksibel banget itu library yang udah dibuat ya. Ibaratnya tinggal ketik ini, ketik itu, atau tinggal panggil kelas ini, panggil kelas itu, tinggal di-extend aja, kemudian teman-teman tinggal jalanin aja, atau mungkin tinggal bikin front end-nya aja, ya. Ibaratnya tinggal plug and play lah. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak paham OOP dasarnya, maka plug and play itu bisa jadi malah senjata makan tuan ya. Meskipun udah diajarkan cara makainya gimana, tapi kalau ketemu kasus yang ternyata library perusahaan yang sudah dibuat itu tidak mendukung atau tidak disupport gitulah fiturnya, dan teman-teman harus bikin fitur sendiri yang minimal mengextend dari library yang sudah dibuat oleh perusahaan itu, kemudian teman-teman nggak ngerti OOP, baru skakmat di situ. Percaya deh, karena ya itu aku benar-benar pernah mengalami hal itu, dan sempet nggak depresi juga sih, cuman sempet overthinking lama aja. Dan di situ baru berasa penyesalannya kenapa waktu masih sekolah SMK nggak belajar bener gitu loh. Jadi bener-bener berasa di situ ya. Kurang lebih ketika teman-teman belajar OOP nanti akan ada istilah namanya class, method, property, kemudian access modifier, inheritance, namespace, kemudian abstract, interface, traits, constructor, destructor, konsep MVC, dan unit test. Kemudian yang terakhir adalah composer. Ya, di MVC ini yang salah satunya penting banget ya teman-teman. Nggak semua framework PHP sebenarnya MVC sih. Ada juga yang cuman controller deh kalau nggak salah. Ya, tapi kebanyakan framework PHP itu pasti juga menggunakan konsep MVC gitu. Selain konsep MVC, biasanya juga kalau teman-teman sudah mulai masuk ke terjun dunia OOP gitu ya, kemudian mendevelop aplikasi dengan penulisan OOP, unit test itu penting sekali ya teman-teman, karena teman-teman akan menggunakan kode yang sama secara berulang kali. Ya, kemudian ketika teman-teman melakukan sedikit perubahan di suatu kode itu, kemudian teman-teman masih belum bisa unit test, nah nanti errornya bisa menyebar. Jadi fungsinya unit test itu, kalau misalkan teman-teman udah tahu istilahnya tapi masih nggak dapat alasan kuatnya unit test, sederhananya, contoh kasusnya, misalkan teman-teman bikin fitur yang berulang atau fitur yang digunakan berulang kali di fitur yang berbeda gitu. Jadi misalkan kayak membuat mahasiswa, terus kita membuat dosen ya, menambah data dosen gitu. Itu kan logiknya mirip, tapi mungkin prosesnya agak sedikit berbeda. Nah, ketika proses yang sama menggunakan fitur atau menggunakan modul yang sama, itu kan berarti kodenya reusable ya. Mungkin di sini gambarnya teman-teman nggak dapat ya, atau mungkin teman-teman yang pernah pakai OOP, mungkin dapat juga. Nah, katakanlah teman-teman memodifikasi sedikit kode yang diulang itu ya, digunakan berulang kali itu ya, untuk kasus si menambah dosen. Dan ternyata untuk kasus untuk menambah mahasiswa terjadi error. Nah, kebetulan nggak cuman menambah mahasiswa aja tuh yang error,
atau yang menggunakan kode itu lagi. Tapi ada juga menambah misalkan office boy di kampus, menambah lagi misalkan kakak tinggi di kampus atau master data lainnya lah. Akhirnya kesenggol, ya kan? Kalau teman-teman nggak bisa unit test, itu teman-teman nggak bisa mendeteksi mana aja yang error. Teman-teman harus cek satu per satu. Fitur ini error nggak ya? Fitur modul tambah mahasiswa error nggak ya? Fitur tambah dosen error nggak ya? Bayangin kalau modulnya ada ratusan ya. Teman-teman mau cek satu-satu? Nggak mungkin. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pakai unit test, teman-teman tinggal jalankan satu komen aja. Let's say teman-teman udah coba pakai komposer gitu ya. Jalanin satu komen aja, jalanin unit testnya, dilihat mana yang error. Ya, kalau errornya ketemu, ya sudah tinggal perbaiki. Di unit test juga nanti error kodenya keluar. Kalau misalkan nggak ada error, berarti aman-aman saja. Berarti nggak ada masalah dari kode yang teman-teman modifikasi tadi. Ya, itu keuntungannya menggunakan unit test dan tahu tentang unit test ya. Kemudian komposer ya. Kalau komposer mungkin sedikit aja penjelasannya ya, sederhananya untuk menginstal atau memasang dependensi atau library PHP milik orang lain untuk aplikasi kita ya. Yang jelas itu bebas digunakan dan ada juga beberapa fitur yang mungkin dibatasin khusus untuk yang fitur gratis dan fitur premium yang berbayar ya. Tapi yang jelas banyak banget library PHP yang gratis ya. Kalau teman-teman masih pakai PHP natif kemudian menggunakan Composer dan belum belajar OOP dulu itu mungkin nanti akan sedikit ribet ya. Kemarin di PHP waktu kita mencoba mengatasi MySQL injection menggunakan prepare statement itu kan sebenarnya sekarang nggak langsung menggunakan class ya teman-teman atau menggunakan objek MySQL gitu ya. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung sudah sedikit menerapkan OOP ya. Dan ya itu menggunakan strip lebih besar ya kalau nggak salah ya, kayak tanda panah gitu, dan itu memang OOP seperti itu, salah satu contoh sederhananya ya. Dan itu sedikit banget ya, baru sedikit banget ya. Dan kalau teman-teman coba pakai Composer di PHP natif, ya itu nanti kurang lebih cara penulisannya seperti itu ya. Kemudian ada $dis, kemudian ada method dan property dan lain sebagainya. Nah, teman-teman cobain aja, pelajari dulu OOP, teman-teman bisa cari materinya di internet ya. Untuk di tutorial ini, untuk di channel ini belum ada ya. Tapi yang jelas video ini memang dibuat ketika tutorial OOP belum ada. Tapi kalau misalnya tutorial OOP sudah ada, teman-teman bisa cobain ya tutorialnya di channel ini aja, nggak apa-apa. Ya, atau kalau memang belum ada ya teman-teman bisa cari aja materi OOP di internet ya. Banyak kok bertebaran, banyak yang gratis ya. Untuk teman-teman mau coba yang berbayar silahkan aja terserah ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial series PHP natif ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan tambah semangat teman-teman untuk terjun ke dunia programmer ya. Sekali lagi ini masih sederhana sekali kasusnya, dan kalau misalnya teman-teman bertanya, udah bisa belum sih terjun ke dunia kerja pakai PHP natif aja? Jawabannya adalah belum ya. Udah banyak banget sekarang perusahaan yang pindah dari PHP natif ke framework ya. Tapi ya mungkin masih ada kali beberapa perusahaan kecil yang masih pakai PHP natif ya, tapi itu jarang sekali ketemunya. Dan seandainya ketemu, aku yakin mungkin angka sellernya mungkin kurang memuaskan lah buat teman-teman. Jadi harap bersabar dan tetap belajar dulu, minimal pelajarin OOP-nya ya. Kalau misalkan teman-teman udah kuasai OOP-nya, mau pakai framework Codeinator, Laravel, VDI, PHP, Cake, Falcon, apa aja itu fine-fine aja ya. Kuncinya adalah baca dokumentasi kalau misalkan udah coba terjun ke framework ya. Nih kalau OOP-nya sudah bisa, apapun framework-nya menurutku seharusnya bisa ya. Kuncinya adalah baca dokumentasi sekali lagi ya teman-teman. Oke, sekali lagi thank you yang nonton sampai habis. Tetap semangat belajar dan jangan cepat puas dulu. Kita ketemu lagi di video tutorial atau video ngawur main game lainnya di lain waktu.